bahwasanya Muaz bin Jabal ini selalu menunaikan ibadah salat dengan Nabi yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muaz bin Jabal ini kategori sahabat yang tidak pernah, bisa dibilang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Padahal tempat tinggal daripada Muaz bin Jabal dengan Masjid An-Nabawi itu cukup jauh, Pak. Membutuhkan waktu untuk menempuh jalan yang cukup jauh menuju daripada masjid itu sendiri. Maka diceritakan oleh Jabir ibnu Abdullah bahwasanya Muaz bin Jabal pernah suatu ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya ketika selesai salat Isya yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Muaz bin Jabal ini tak solat sunnah ba'diyah ketika itu. Summa ya'ti qaumahu fayusalli bihi salatu. Kemudian setelah selesai solat Isya, Muaz bin Jabal bergegas meninggalkan itu masjid untuk mendatangi daripada kaumnya. Berarti di tempat tinggal daripada Muaz bin Jabal itu juga ada masjid, ataupun istilah kita musalla lah, tempat solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama, jajaran para tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan, keimanan dan juga keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa saja bentuk daripada ibadah yang telah kita tunaikan senantiasa diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh daripada suatu jalan, kata Nabi, untuk memperoleh daripada ilmu pengetahuan ataupun duduk di dalam majelis ilmu, kelak nanti Allah akan mempermudah segala daripada urusannya nantinya di hari kiamat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu hadis sahih. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dan juga redaksi yang berbeda dengan maksud yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini derajatnya sahih. Bersumber dari salah seorang sahabat bernama Jabir ibnu Abdullah. Di dalam hadis ini bercerita tentang salah seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini termasuk ruang lingkup sahabat as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Ataupun juga Muaz bin Jabal ini termasuk rombongan dari Madinah. Kurang lebih diceritakan di dalam satu riwayat 72 orang datang dari Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Mereka masuk ke dalam agama Islam dengan usia yang sangat belia. Muaz bin Jabal ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah statement, ketika kalian bertanya kepada sesuatu yang berkaitan dengan halal dan juga berkaitan dengan haram, maka kalian tanyalah Muaz bin Jabal. Berarti Muaz bin Jabal ini juga termasuk sahabat yang ahli fikih ataupun ahli tafsir Al-Quranul Karim, sampai-sampai Nabi menyampaikan demikian. Nah, di dalam hadis ini, anna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muaz bin Jabal ini selalu menunaikan ibadah salat dengan Nabi yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muaz bin Jabal ini kategori sahabat yang tidak pernah, bisa dibilang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Padahal tempat tinggal daripada Muaz bin Jabal dengan Masjid An-Nabawi itu cukup jauh, Pak. Membutuhkan waktu untuk menempuh jalan yang cukup jauh menuju daripada masjid itu sendiri. Maka diceritakan oleh Jabir ibnu Abdullah bahwasanya Muaz bin Jabal pernah suatu ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya ketika selesai salat Isya yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Muaz bin Jabal ini tak salat sunnah ba'diyah ketika itu. Summa ya'ti qaumahu fayusalli bihi salatu. Kemudian setelah selesai salat Isya, Muaz bin Jabal bergegas meninggalkan itu masjid untuk mendatangi daripada kaumnya. Berarti di tempat tinggal daripada Muaz bin Jabal itu juga ada masjid, ataupun istilah kita musalla lah, tempat sholat. Kalau di Arab sana sama itu, masjid musalla itu maknanya sama. Masjid itu tempatnya orang sujud, musalla tempatnya orang sholat. Berarti sama-sama. Kalau di Indonesia dibedakan. Kalau masjid itu sudah ada legalitas untuk menunaikan salat Jum'ah, tapi kalau musalla belum ada. Nah, ini memang berlaku aturan, sehingga tidak serta-merta setiap masjid ataupun musalla itu langsung bisa dijadikan sebagai masjid. Ada regulasi yang harus dipenuhi, bukan berarti mempersulit, agar masjid itu tidak terlalu banyak sehingga jamaahnya sedikit. Kalau kita lihat sekarang berbondong-bondong untuk bangun masjid, tapi jamaahnya itu saja berbagi itu. Nah, dua masjid harusnya jamaahnya satu masjid dibagi dua, berarti menjadi satu shaf, dua shaf dan lain sebagainya. Berarti ketika Muaz bin Jabal menunaikan salat Isya bersama Nabi, ketika salam beliau bergegas pulang mendatangi daripada kaumnya, fayusalli bihim,
maka Mu'az bin Jabal juga solat beserta kaumnya yang di tempat tinggal di salah satu komplek itu. Tapi yang mengimami daripada solatnya adalah Mu'az, sehingga para sahabat yang bermukim kurang lebih radiasi yang cukup jauh daripada Masjid Nabawi itu, mereka selalu menunggu kedatangan daripada Mu'az baru menunaikan solat Isya, Pak. Berarti secara tidak langsung Mu'az bin Jabal ini menunaikan solat Isya berapa kali? 2 kali. 1 kali beserta Nabi, kemudian yang kedua kalinya beserta kaumnya, karena kaumnya itu selalu menunggu. Nah, kita lihat dalam penjelasan para sahabat ataupun para ulama, masyarakat yang tinggalnya Mu'az bin Jabal di daerah itu tidak ada yang mampu untuk mengimami daripada mereka kecuali Mu'az bin Jabal sendiri. Berarti imam ini sebenarnya sudah termasuk profesi, Pak. Berat, tanggung jawabnya berat. Ya, maka kalau namanya profesi harus dipikirkan oleh jamaahnya hak dan kewajibannya. Itu harus ada hak dan kewajiban. Karena tidak setiap kita mampu untuk mengimami daripada sholat. Pelaksanaan daripada solat maghrib ataupun solat isya ataupun solat yang lainnya itu tanggung jawab daripada imam, Pak. Ketika keliru imamnya, itu makmumnya kategori solatnya sah, yang menanggungnya itu adalah imam. Maka jangan serta-merta imamnya belum datang Bapak langsung maju ke depan, padahal kita tidak terbiasa untuk mengimami solat. Maka imam itu berat, sangat berat sekali tanggung jawabnya. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai Mu'az bin Jabal, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia sholat Isya lagi dengan posisi sebagai imam. Dengan posisi sebagai imam. Maka dari kisah ini, para ulama-ulama fuqaha berpandangan bahwasanya orang yang hendak menunaikan sholat berjamaah dikarenakan beliau telat sudah selesai sholat, maka apakah boleh seseorang yang sedang sholat sunnah ba'diyah kita jadikan sebagai imam? Ini tidak ada lagi nih yang masbuk, sudah pada selesai semua, kecuali kalau ada masbuk kan selesai masalah. Atau masbuk itu kan orang yang terdahului oleh imam beberapa rukun di dalam sholatnya. Maka batas akhir seseorang itu, Pak, terhitung kategori masbuk ketika imam sudah bangkit dari sujud, sudah bangkit dari rukuk. Maksudnya sami Allahu liman hamida, gugur 1 rakaat. Kalau kita mendapatkan imam i'tidal, nanti kalau sudah salam tambah lagi 1 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Batas akhirnya itu adalah rukuk. Kalau imam sudah i'tidal, maka gugur 1 rakaat, sempurnakan setelah salam imamnya, kata Nabi. Maka juga kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam melangkahkan kaki kita untuk mengejar posisi imam dalam kondisi ruku. Ini juga makruh bagi seorang imam memperlambat rukuknya dikarenakan ada jamaah yang masih telat. Maka terpikir oleh imam itu, nanti khawatir kalau saya i'tidal, imam yang masih terdengar suaranya tadi tertinggal 1 rakaat. Ya, tidak ada masalah. Itu salah satu hikmahnya masbuk. Maka masbuk itu disyariatkan. Tidak ada masalah tertinggal 1 rakaat, tertinggal 2 rakaat. Yang tidak boleh, bahkan tidak dianjurkan itu mengejar posisi imam ketika sedang ruku. Padahal kita tidak sempat lagi mengangkat tangan, terkadang tidak sempat mengucapkan takbir, langsung ruku karena khawatir kita tertinggal 1 rakaat. Maka terkadang setan itu memberikan was-was itu. Ini coba lihat imam sedang ruku itu, segerakan langkahmu, khawatir engkau nanti masbuk 1 rakaat, malu. Padahal engkau sudah Pak Haji, malu tertinggal 1 rakaat, kata setan itu. Ya pula. Maka tergesa-gesa seseorang itu. Ini pernah dialami oleh sahabat yang berbeda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisi sedang ruku, maka sahabat itu masuk ke masjid,
tidak takbiratul ihram, tidak mengangkat tangannya sembari langsung menundukkan kepalanya, khawatir imam itu bangkit dari rukunya tertinggal satu rakaat. Ini sahabat yang ia lakukan demikian. Ini luar biasa ijtihad dia, luar biasa jihad dia untuk mendapatkan satu rakaat sehingga orang ini tidak masbuk. Sudah selesai sholat, ternyata orang ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Luar biasa semangatmu wahai sahabatku untuk memperoleh satu rakaat. Karena Nabi mengetahui demikian. Wa ghadan la ta'udu marratan tsaniyah, dan besok jangan engkau ulang lagi seperti itu, tidak boleh. Harusnya engkau takbir dulu. Takbir Allahu Akbar, baru menyesuaikan diri kita bagaimana posisi imam. Kalau imamnya ketika imam itu sudah sujud, kita baru datang, ya sudah takbir Allahu Akbar. Setelah takbir baru sesuaikan posisi kita dengan posisi imam. Ya seperti itu. Dan juga dimakruhkan seorang makmum menunggu imam itu berdiri. Terkadang mindset kita, Pak, ini imam ini pasti rakaat yang kedua ini tasahud awal. Nah kalau saya ikut ya percuma, tidak terhitung satu rakaat. Mendingan saya tunggu imam bangkit dari tasahud awalnya. Ini makruh, tidak boleh menunggu imam sampai tegak. Maka ketika kita masuk ke shaf yang kosong, sembari bertakbir Allahu Akbar, imam sama ada sujud, imam sama ada duduk di antara dua sujud, imam sama ada tasahud awal, maka sesuaikan posisi kita dengan posisi imam ketika itu. Tidak boleh nunggu. Terkadang kan kita tunggu, karena kita mengira ikut pun nggak terhitung satu rakaat, ya sama saja kata dia. Ya sudah kita tunggu saja. Ini makruh juga. Makruh menunggu posisi imam, makruh seseorang tidak takbir terlebih dahulu kemudian langsung menyesuaikan dengan posisi imam, makruh seorang imam menunggu daripada makmumnya yang mendatangi daripada jamaahnya, padahal sudah seyogyanya imam itu bangkit dari rukuknya. Terkadang kan ada juga makmum itu yang memberikan isyarat. Mungkin dia berdehem lah dan lain sebagainya agar imam itu jangan bangkit. Kalau nanti imam itu bangkit, saya terhitung satu rakaat nantinya nambah, ya tidak ada masalah. Wong masbuk itu dia syariatkan kok. Ya salah satu solusinya itu. Kalau telat tambah lagi, kesempurnaannya nggak berkurang, Pak. Tetap kita memperoleh 27 derajat itu salat berjamaah. Sampai imam sebelum mengucapkan salam sekalipun itu masih terhitung salat berjamaah. Ya salat jamaah itu kan bisa baik wa asrina darajah, 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Maka kalau kita dengar dari masjid itu, ini sudah rakaat terakhir, ya sudah palsulah nanti saya datang ke masjid itu, masbuknya banyak sehingga dia salat di rumah. Nah ini pemahaman keliru. Harusnya tetap langsung masuk ke masjid. Kalaupun seandainya salat berjamaahnya sudah selesai, barangkali ada makmum yang masbuk yang bisa kita jadikan sebagai imam untuk sholat yang kedua kalinya. Yang tidak boleh itu adalah melakukan sholat yang sama dengan jamaah yang berbeda, niat sholat yang sama dalam satu masjid. Itu wajib hukumnya dibatalkan, Pak. Maksudnya apa? Ini ada yang masbuk, kemudian seseorang datang, ia jadikan yang masbuk itu sebagai imam. Itu kan jamaah itu, walaupun makmumnya satu orang. Kemudian datang rombongan kurang lebih 20 orang, mereka iqamah mereka untuk sholat maghrib, bukan sholat jamak qasar, sholat biasa, sholat hadir. Maka mereka wajib dibatalkan, Pak, walaupun jumlahnya lebih banyak daripada yang 2 orang tadi itu. Tapi kan orang ini biasa-biasa saja, kita tidak melihat biasanya atau tidak. Kita tidak melihat orangnya atau tidak, melihat daripada jamaahnya. Ini saking pentingnya ittihadul ummah hukmuhu wajib. Ini kan bentuk daripada persatuan itu. Jangan sampai ada 2 firqah, 2 golongan, 2 bentuk sholat jamaah di dalam satu masjid. Tidak boleh itu. Wajib hukumnya dibatalkan. Kecuali yang masbuk ini sudah selesai, barulah mau melakukan sholat jamaah, silahkan.
Kecuali juga dengan kita sholat jamak qasar. Jamak qasar dengan sholat hadir itu beda. Contoh mungkin kita lagi musafir ke Padang, ya, musafir ke Pekanbaru. Nah, kita berhenti di masjid, kita nak melakukan solat berjamaah jamak qasar, zuhurnya dijamak kepada asarnya, walaupun ada yang solat jamaah dengan solat hadir, tidak ada masalah. Kenapa? Karena bentuk solatnya beda. Kita solat jamak qasar, mereka solat hadir. Tapi kalau solatnya sama, dikarenakan dia mungkin sedikit alergi dengan yang dijadikan sebagai imam, tidak mau dia ikut imam itu, sehingga dia membuat jamaah satu lagi. Batalkan, Pak. Bagaimana cara membatalkan orang yang sholat seperti itu? Jangan tarik makmumnya, imamnya tarik. Nah, kalau imamnya tarik kan otomatis makmumnya bubar. Tarik imamnya, sampaikan kepada imam itu, sonono, ini ada yang sholat berjamaah, gabung dengan situ. Nah, ini yang harus kita pahami dalam pelaksanaan masbuk ataupun sholat berjamaah ketika sholat berjamaah yang pertama sudah selesai. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika Muaz bin Jabal sudah selesai menunaikan salat Isya bersama Nabi, kewajibannya salat Isya sudah. Ternyata sampainya di sana diminta oleh kaum tertentu itu untuk jadi imam, maka dia mengimami daripada salatnya. Dari sinilah salah satu dasar daripada ulama-ulama Syafi'iyah menyimpulkan sebuah hukum, boleh saja kita menjadikan seseorang sebagai imam padahal solatnya adalah solat sunnah. Contoh solat sunnah ba'diyah Isya, kita masuk ke Masjid Al-Uswa, solat Isyanya tidak ada lagi, ba'diyah Isya masih ada, kita jadikan itu sebagai imam, boleh itu. Tapi kalau kita tidak tahu orang ini sedang solat sunnah ba'diyah, kita mendapatkan solat berjamaah 27 kali lipat. Tapi kalau kita tahu dia solat ba'diyah, kita tahu betul dia solat sunnah ba'diyah, tapi tetap kita masih ikuti, solat Isya kita sah, tapi tidak mendapatkan kategori solat berjamaah, karena kita sudah tahu dia ini solat sunnah. Ini pandangan daripada jumhur ulama. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini terkait daripada orang yang hendak kita jadikan sebagai imam itu juga harus memilah-milih juga, Pak. Contoh, ada beberapa orang yang masbuk di shaf yang paling belakang. Kira-kira di antara mereka siapa yang lebih paham untuk tata cara sholat berjamaah sebagai imam? Nah, isyarat yang dimaksudkan di dalam syariat itu tidak serta-merta tepuk punggung tuh. Kalau kita di Indonesia kan tepuk punggungnya. Terkadang ada orang yang sedikit mudah terkejut, bisa jadi lompat kawan itu. Isyarat itu kan banyak macam ragamnya. Kita berdiri di sebelah kanannya saja, sembari mengeraskan suara kita, berdiri di sebelah kanannya, Allahu Akbar, itu sudah isyarat untuk menjadikan kita sebagai imam. Ataupun dia berdiri merapatkan kakinya ke sebelah kanan kita, berarti itu juga sudah isyarat sebagai kita menjadikan imam dia. Kalaupun tidak, memang sudah terbiasa di masyarakat kita untuk diberikan tepuk ataupun mungkin colekan yang tidak mengejutkan dia, juga sebenarnya tidak ada masalah. Terkadang kan dianggap itu sebagai candaan, ini yang jadi masalah atau candaan, sehingga tepuknya itu bersuara, kedengaran itu kayak suara buduk pula atau. Nah, ini kan sesuatu yang tidak boleh. Hukumnya haram mengganggu seseorang yang lagi sholat, itu haram. Ya, seandainya tahu, kata Nabi, dosa orang yang melintasi di hadapan orang yang sedang sholat, maka beliau itu lebih memilih berdiri tegak selama 40 tahun, berdiri tegak 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Itu sampai seperti itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan redaksi hadis daripada Muaz bin Jabal tadi, ini berkaitan daripada posisi makmum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu sepupu daripada Rasulullah, Abdullah ibnul Abbas ibnu Abdul Muthalib
berarti ketemu mereka satu kakek. Berarti Ibnu Abbas ini sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi usianya agak sedikit jauh lebih tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibi daripada Ibnu Abbas itu bernama Maimunah, yang mana seorang sepupu mendatangi daripada omnya ataupun bibinya bertandang di rumah daripada Rasulullah. Setelah bertandang, maka apa kata Ibnu Abbas, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah faqumtu an yasarihi." Suatu saat aku menunaikan ibadah salat malam, berarti bukan salat maghrib, bukan salat Isya. Salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kiri daripada Rasulullah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i, maka ketika itu Nabi memegang kepalaku, karena masih anak-anak betul ini ya, memegang kepala. Bukan berarti kalau sama-sama bapak-bapak bukan kepalanya yang dipegang ini, berarti ini anak-anak. Ibnu Abbas itu masih belia usianya, ya kurang lebih 12 tahun atau ada yang mengatakan 8 tahun. Dipegang oleh Nabi kepalanya, kemudian memindahkan ke sebelah kanan daripada Rasulullah. Awalnya Ibnu Abbas ini berdiri di sebelah kiri Nabi, sehingga Nabi memindahkan. Itu kan sebuah isyarat bahwasanya engkau harus berada di sebelah kananku ketika engkau makmum yang pertama. Itu kan isyarat yang dipindahkan oleh Rasulullah, dari sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanannya. Satu. Yang kedua, Nabi tetap melanjutkan sholat berjamaahnya karena sudah berdiri salah seorang di sebelah kiri daripada Nabi, kemudian dipindahkan ke sebelah kanannya. Padahal Mu'az bin Jabal ketika itu belum berusia balik. Ada yang mengatakan usianya 8 tahun, Pak. Ada yang mengatakan usianya 12 tahun. Maka dari sini juga seseorang ataupun anak-anak yang sudah mukallaf. Mukallaf itu belum tentu balik. Mukallaf itu kan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah boleh kita berimam dengan dia, Pak. Kita imamnya, dia makmumnya. Bahkan dia imamnya juga boleh ketika kategorinya sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak. Sholat fardu itu harus balik. Kalau sholat sunnah, sholat tarawih, anak-anak boleh dijadikan sebagai imam. Tapi kalau ada orang tua, yang lebih afdalnya orang yang lebih tua. Maka terkadang kan kita bersama dengan anak kita yang usianya mungkin belum balik, Pak, tapi sudah mukallaf dia ini, sudah tahu mana yang baik, sudah tahu mana yang buruk, dan sudah khitam. Yang terlebih-lebih orang ini sudah khitan, maka boleh kita sholat berjamaah, sholat zuhur bersama dengan dia, kita sebagai imam, dia sebagai makmum. Karena Ibnu Abbas ini tidak dibatalkan sholatnya oleh Nabi. Harusnya engkau masih anak-anak, isyarat, ya sudah menjauh, jangan ikut aku, harusnya seperti itu. Tapi Nabi memindahkan saja, memindahkan daripada Ibnu Abbas ini ke sebelah kanan daripada Rasulullah. Maka dari situ juga telusuran hukumnya, seorang anak yang sudah mukallaf, seorang anak yang sudah berkhitan, mereka itu boleh bergabung dengan safnya orang tua. Boleh bergabung dengan safnya orang tua. Tapi kalau anak-anak terkadang yang khawatirnya, kenapa mereka dilarang bergabung dengan saf orang tua? Terkadang belum sampai 1 rakaat, Pak, sudah hilang. Akhirnya renggang sudah saf itu. Khawatirnya di situ, maka anak-anak itu dikhususkan di belakang. Tapi ingat, tidak semua anak-anak yang harus diposisikan di situ. Terkadang kan ada jemaah kita membawa anak dia, bapak ambil tangannya kemudian pindahkan ke belakang, pasti melototin ayahnya. Ini apa cerita? Anak-anak saya, Kak. Dan anak ini sudah bisa ataupun mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Boleh itu. Ya, baik ya di saf yang kedua, saf yang ketiga dan lain sebagainya. Tapi ingat, anak-anak itu tidak mengganggu. Ingat ya, seorang tua yang tidak memberikan edukasi kepada anaknya, tidak melarang anaknya untuk ribut dan lain sebagainya, mengganggu kekhusyukan sholat orang lain, yang menanggungnya itu adalah orang tuanya. Ini terkadang ini ada orang tua itu menyuruh anaknya yang masih anak-anak ke masjid, kalian ke masjid. Kemudian ayahnya itu nongkrong di kedai kopi, entah kemana-mana, anaknya itu entah nggak tahu dia, lari sana, lari sini. Ini anak siapa? Mana ayahnya? Tidak ada. Ketika diarahkan, dirapikan, memang luar biasa.
aktifnya luar biasa. Ya, ini kan apa namanya tanggung jawab kita semua, wabil khusus bagi orang tua, Pak. Maka itu juga tanggung jawab Bapak. Jangankan hal yang seperti itu, Pak. Seseorang yang memakai baju, kemudian bajunya itu bertuliskan di belakang, mungkin bertuliskan nomor 7 lah, apa ya nomor 7, Cristiano Ronaldo atau siapa lah. Kebetulan orang ini berdiri di saf pertama, terbaca oleh orang yang berdiri di saf yang kedua, makruh solatnya orang yang pertama tadi. Maka kalau kita punya baju banyak tulisannya, jangan saf pertama, Pak. Jangan saf pertama, di belakang saja, sehingga tidak ada yang bisa membaca tulis-tulisan itu. Itu saja dimakruhkan, apalagi anak yang mengurangi kekhusyukan. Bahkan kadang ada orang tua ini yang usianya 70 tahun, Pak. Mereka mendatangi masjid-masjid untuk mencari kenyamanan melaksanakan sholat. Mendatangi masjid itu perasaan mereka biar nyaman, ternyata ada pula lah anak-anak yang tidak diarahkan oleh ayahnya. Ini kan luar biasa. Padahal memang anak-anak itu dibawa ke masjid, bukan dilarang, tapi diberikan pendidikan, berikan edukasi. Mungkin ada orang yang ditugaskan untuk apa namanya menertibkan mereka. Walaupun orang ini masih dapat tasahud akhir, masih terhitung jamaah, Pak. Masih terhitung jamaah. Nah, ini yang perlu kita terapkan di masjid-masjid kita. Mungkin ada orang yang ditugaskan. Jangan takut walaupun tidak dapat takbiratul ihram. Pahalanya sudah luar biasa itu, mengkondisikan orang biar tidak ada terganggu kekhusyukan yang jamaah yang lain dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi jangan sampai salam baru kita sholat, ya. Minimal dapatlah imam itu walaupun dia belum mengucapkan salam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Muaz bin Jabal tadi. Fa yusalli bihim salatan. Maka Muaz bin Jabal tadi keluar dari masjid itu, kemudian dia mendatangi kaumnya, kemudian melaksanakan salat Isya. Imamnya adalah Muaz bin Jabal. Fa qara'a bihim al-Baqarah. Ketika itu Muaz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Berapa lama kira-kira surat Al-Baqarah, Pak? Terkadang imam kita membacakan Sabbihisma rabbikal a'la. Sudah berdehem juga ada makmumnya. Ini kok Sabbihis pula yang ia baca. Padahal ini yang dibacakan oleh Muaz bin Jabal surat Al-Baqarah. Ini kurang lebih berapa jam. Walaupun memang tidak di dalam hadis ini redaksinya Al-Baqarah, apakah dia 100 ayat, apakah dia 50 ayat, yang jelas Muaz bin Jabal itu membaca surat Al-Baqarah di dalam hadis itu. Qala fatazawwaja rajulun fasalla salatan khafifan. Karena salah satu jamaah daripada Muaz bin Jabal tadi, kan imamnya Muaz bin Jabal, setelah Al-Fatihah waladdallin amin dihantamnya surat Al-Baqarah, maka salah seorang jamaah itu mundur. Mufarrik itu memisahkan diri dari jamaah. Orang ini memisahkan diri dari jamaah. Fasalla salatan khafifan. Kemudian orang ini salat Isya sendiri, yang mana suratnya dipendekkan dibandingkan daripada imam ataupun yang dibacakan oleh Muaz bin Jabal. Tidak ikut sholat jamaah dia. Ini kayaknya lama betul ini sholat. Dia sudah memisahkan diri dia. Sahabat ini memisahkan diri. Fabalagha dzalika Muaz. Kemudian terdengarlah bahwasanya ada sahabat ataupun jamaahnya yang memisahkan diri dari sholat Isya yang diimami oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kecewa. Kenapa ada makmumnya padahal mereka menungguku untuk jadi imam? Ketika aku imamnya, ternyata ada makmum yang memisahkan diri, tidak ikut salat berjamaah denganku. Fabalagha dzalika Mu'adzan faqala innahu munafiqun. Sesungguhnya orang itu, ini kata Muaz ini, orang yang memisahkan diri itu adalah munafik kita. Orang yang memisahkan diri yang tidak ikut salat dengan kita adalah munafik. Padahal orangnya tidak ada, karena orangnya sudah pulang. Maka Muaz bin Jabal berani menyampaikan demikian. Orang ini munafik ini, karena memisahkan diri dengan salat kita. Maka kelanjutan daripada hadis ini, fabalagha dzalikar rajul. Ternyata lambat laun ucapan daripada Muaz bin Jabal itu terdengarlah daripada sahabat yang memisahkan diri tadi.
Aku pula yang dibilang sama dia jadi munafik ini. Munafik itu kan dahsyat betul kunyah itu. Munafik itu sudah luar biasa itu, bermuka dua. Maka jangan sekali-kali kita memakai istilah itu kepada orang yang selalu sholat dengan kita di masjid, Pak. Berantem sudah. Dikarenakan Muaz saja imam, maka sahabat ini tidak mau mungkin langsung protes kepada dia. Tapi karena mungkin darajatnya sedikit berbeda, maka apa kata sahabat ini? Aku pula disampaikan munafik. Aku tidak reda. Tidak reda dia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian orang ini yang dibilang oleh Muaz bin Jabal sebagai munafik itu bergegas mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi'aidina wa naski binawadihida. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah sebagai pekerja, tukang, ataupun yang mana sahabat ini ternyata tukang kebun. Khawatir terlalu lama sholatnya, pekerjaannya tidak selesai untuk menyiram tanaman itu, untuk menyiram daripada kebun itu, padahal dia pekerjanya bukan yang punya kebun. Aku masih banyak pekerjaan yang lain wahai Rasulullah. Kebetulan imamnya Muaz bin Jabal di tempat kami. Setelah Al-Fatihah dihantam oleh dia surat Al-Baqarah. Aku telat untuk bekerja itu, maka aku memisahkan diri. Setelah memisahkan diri, ternyata aku dapat kabar bahwasanya Muaz bin Jabal itu memberikan kunyah kepada aku sebagai orang munafik. Aku tidak menerima wahai Rasulullah. Kenapa sampai-sampainya dia menyampaikan kepada aku bahwasanya aku ini adalah munafik? Maka apa kata Rasulullah setelah berlalu beberapa saat? Panggil Muaz bin Jabal. Kalian panggil Muaz bin Jabal. Setelah dipanggil, hadirlah Muaz bin Jabal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Mu'adan shalla bina al-bariha fa qara'a al-Baqarah. Ini cerita daripada sahabat yang memisahkan diri tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, afatannanun anta? Wahai Muaz bin Jabal, kenapa engkau memberikan fitnah kepada saudaramu? Kenapa engkau memberikan fitnah kepada saudara? Mereka ikut untuk memurajaah daripada luruskan saf, melihat imamnya itu orang-orang tua atau orang muda. Kalau orang-orang tua, khafifkanlah salatnya, ringankan salatnya. Setengah juz jadilah, setengah juz 3 ayat jadilah dalam surat Al-Baqarah, 4 ayat. Kalau imam kita alhamdulillah 3 ayat 4 ayat sudah. Kalau dihantamnya 2 lembar kayaknya banyak yang lututnya goyang, ataupun banyak yang berdehem-dehem di belakang. Berarti kita menyesuaikan dengan makmumnya. Kalau makmumnya ya tidak terlalu faham itu, maka ringankan sholatnya. Jangan membuat mereka merasa keberatan. Itu yang lebih terpenting. Tapi jangan pula kita makmum menginginkan surat yang dibaca oleh imam setelah Al-Fatihah itu surat Al-Falaq ketika sholat subuh. Kalau sholat subuh itu memang disunnahkan agak panjang sedikit, agak panjang sedikit itu. Begitu juga dengan sholat Isya. Ya sudah, kalau begitu memang bolehlah kesal dengan imam. Tidak serta-merta boleh itu. Terkadang kesalahannya di dalam diri kita. Dalam diri kita. Maka hadis ini setelah ditakhrij, ternyata ditemukan dalam kitab Fathul Bari ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu kita kurang lebih berapa menit lagi nih? Ada 6 atau 7 menit lagi lah. Silakan, ada yang perlu kita tanyakan, silakan. Tidak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah ada penjelasan Ustaz tadi, saya agak sedikit bingung Ustaz. Pernah saya bertanya pada Ustaz yang lain mengatakan kalau ada masbuk dan selesai misalnya sholat sunnah, ada orang yang belum sholat maghrib misalnya berjamaah itu nggak sah Ustaz. Itu pertama. Apalagi ada juga, saya tanya dari pengalaman saya pernah kodok waktu itu karena beberapa waktu muda itu mungkin degil Ustaz. Ya.
di belakang saya itu ada orang yang berjamaah, itu pun nggak sah. Menurut pandangan Ustaz tadi kan tak apa-apa sah. Makanya beliau itu katanya dia harus mengulang. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya orang sakit, di mana sebenarnya orang yang lagi sakit yang duduk itu sholatnya, misalnya rukuknya itu lebih condong, lebih misalnya siku daripada waktu duduk dia sujudnya. Apakah itu besar? Karena umumnya yang sakit sholatnya seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum Islam itu tidak monoton ya. Hukum Islam itu tidak monoton. Tapi hukum Islam itu fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi orang tertentu. Tidak serta-merta rukuknya harus lurus. Ada seseorang yang pinggangnya bermasalah, berarti tidak lurus pun tidak ada masalah. Yang jelas orang yang sakit itu kan ada kategori yang disampaikan oleh Nabi. Fa illam yastati bil qiyami fa alaihi bil julus. Ketika orang ini tidak sanggup berdiri, maka boleh sholat dalam kondisi duduk. Nah, kalau kita lihat orang tua kita ini yang membawa kursi, carilah saf yang paling ujung, Pak, yang berpapasan dengan dinding. Kalau tidak sebelah kanan sana, sebelah kiri sana. Kalaupun situ, ketika takbiratul ihram, bapak belum diperbolehkan duduk sampai tidak mampu lagi berdiri, baru duduk. Itu namanya fa'illam yastati'. Apabila dia tidak sanggup lagi berdiri, maka sudah tersedia kursi di belakangnya, duduk. Terkadang kan ada orang tua kita sudah disediakan kursi, Allahu Akbar, ikut dia takbir dengan imam, setelah itu langsung duduk. Padahal belum ada usaha yang ia lakukan dalam kondisi berdiri tadi. Itu harus ada usaha, Pak. Kalau memang tidak sanggup lagi, sudah mulai goyang nih, sudah mulai goyang, duduk. Itu solusinya, tidak langsung duduk. Nah, begitu juga dengan rukuknya, posisi tangannya. Tidak ada ketentuan, Pak, bagi orang yang tidak sanggup itu. Itu rukhsah semua, keringanan yang dibebankan kepada mereka. Oh, ini harus seperti ini sholatnya. Wong dia tidak mampu seperti itu, kenapa harus dipaksakan? Yang jelas, orang yang tidak sanggup untuk melakukan sesuai dengan ketentuan daripada sifat sholatnya Nabi, dikarenakan faktor penyakit dan lain sebagainya, maka itu kategorinya rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Begitu juga dengan iftiras dan tawarru', bermasalah di mata kakinya. Kalau dia iftiras itu luar biasa sakitnya, ataupun tawarru'nya, ya boleh seperti dulu biasa, tidak ada masalah. Atau yang bermasalah, yang masalah itu adalah orang yang mempermasalahkan itu. Ini yang masalah. Baik, yang kemudian yang kedua, saya kurang paham apa namanya bentuk pertanyaan tadi. Apakah sah sholatnya orang yang menjadikan kita sebagai imam ketika kita sholat qadha gitu? Tidak usah, maksudnya itu kalau tidak sama dalam arti kalau masuk dalam sholat bisa masuk tapi ada yang lambat itu sah. Tapi kalau misalnya pada sholat sunnah terus yang belakang kita itu adalah sholat wajib, itu tidak sah. Ya. Baik. Ya. Nah, di sini dalam apa namanya kisah daripada Mu'az bin Jabal tadi, itulah salah satu dasar yang dijadikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahwasanya seseorang yang mengimami orang yang apa namanya yang notabenanya adalah sholat sunnah, maka sholatnya sah. Itulah pandangan ulama Syafi'iyah, itu sah. Ya, berbeda halnya dalam pandangan ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Kenapa tidak sah? Karena bentuk sholatnya juga sudah beda, niatnya juga sudah beda. Itu pemahaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam As-Syafi'i mengatakan itu sah, ya, karena dasarnya dari hadis Mu'az bin Jabal tadi. Karena Isa yang kedua yang dilakukan oleh Mu'az itu bukan fardu lagi. Kenapa? Karena dia sudah menunaikan salat fardu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berpaham mengatakan tidak sah
berarti dia mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Ada yang mengatakan itu sah, berarti mengikuti mazhabnya ulama-ulama Syafi'iyah. Situ saja, jangan dijadikan pemahaman itu cuma satu. Ya, bahkan ulama mazhab saja ada 4. Terkadang mereka berbeda-beda dalam menyikapi dalam satu masalah. Tergantung kita saja. Kesimpulannya, Pak, ketika ada perbedaan pemahaman antara sesama kita, padahal dasarnya sama-sama ada, berlapang dadalah untuk menerima itu. Nah, itu kesimpulannya. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.